menikmati kekuatan, menikmati kesehatan, kita menikmati nafas hidup. Dan sampai hari ini, kalau kita ada, kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Itu semua bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia sungguh luar biasa memelihara saya dan kita. Kita menyadari segala kekurangan kelemahan dalam diri kita di depan Tuhan. Ada banyak hal yang kadang kita lakukan yang tidak menyenangkan Tuhan. Ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak menyenangkan Tuhan. Mari pagi hari ini sebelum kita akan terus memuji menyembah Dia, kita akui segala kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Biar hari ini kita boleh layak di hadapannya. Kita boleh bebas memuji dan memuliakan Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan. Kuduskan sucikan kami. Biar kami sungguh menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan. Kalau ada beban, ada pergumulan yang kita alami saat ini, mari kita mau datang kepada Yesus. Bawa segala beban, pergumulan dan persoalan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup tolong kita. Hanya Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita alami saat ini. Kami berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Kami mohon pertolongan buat kami. Mari kita arahkan pandangan kita benar-benar kepada Kristus. Biar hari ini kita boleh menikmati lawatan Tuhan dalam persekutuan ibadah kita. Siapkan diri kita.
puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayatnya yang keempat. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus akan menyertai dalam ibadah kita pagi hari ini, dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan beri buat kami. Kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh ada di tempat ini, berkumpul bersama-sama untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk acara ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal sampai selesai. Biarkannya berjalan dengan baik. Tuhan campur tangan semua kami, kiranya boleh menikmati berkat Tuhan dalam persekutuan ibadah hari ini. Menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang belum hadir di tempat ini. Kalaupun ada di antara mereka yang tidak datang karena mereka malas, kami mohon Tuhan jamah hati mereka di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kerajinan. Ada di antara mereka yang undur daripada Tuhan, yang jauh daripada Tuhan. Tarik mereka dengan tali kasih setiamu, supaya mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam perjalanan untuk datang di tempat ini. Tuhan juga menyertai, Tuhan pimpin, supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat, berkumpul bersama-sama dengan kami dengan sukacita untuk memuji Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap kami yang mengambil bagian dalam penata layanan pada hari ini, baik sebagai pemimpin pujian, pemain musik, penerima tamu, pejalan kolekta, pendoa, syafaat, hamba menyampaikan firman Tuhan, dan semua kami yang terlibat di dalamnya. Biarkannya kami boleh dipakai oleh Tuhan. Kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita di depan Tuhan, sehingga semua pelayanan yang kami lakukan, kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba juga berdoa untuk tetangga-tetangga sekitar kami, orang-orang yang lalu lalang di depan dan belakang gereja ini. Tuhan kiranya melawat mereka dan menjamah mereka, supaya mereka tidak terganggu dengan ibadah kami. Kami sangat rindu mereka boleh diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Setiap gangguan-gangguan kuasa si jahat yang coba mengganggu kami, merampas berkat Tuhan dalam ibadah hari ini, kami mau menyatukan hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Singkirkan, jauhkan dalam ruangan ini, amat terlebih dalam ruangan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami siap beribadah kepada Tuhan. Kami akan buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara tetap tinggal berdiri bersama gereja di segala abad. Kita mengucapkan pengakuan komunikasi di 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sesuai. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi di hari yang indah ini, di mana kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Kita dilayakkan untuk mendapatkan berkatnya hari ini. Semua karena kasih setia Tuhan. Biarlah kita memuji Dia, membesarkan nama-Nya. Biarlah kita menyembah Dia. Kasih setiamu yang ku rasa lebih tinggi dari langit biru.
aku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Dari biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Oh, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak ternyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkatmu ya Tuhan, berkatmu yang telah ku terima, sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Jangan dengan bagi berdiri. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku Tuhan? Oh, siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah Tuhan, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan apakah kami balas Tuhan kebaikan-Mu kepada kami, selain puji-pujian yang kami berikan, selain penyembahan yang kami berikan. Walaupun dunia sekarang ini sedang mengalami pandemi Tuhan, sedang mengalami kesusahan, tapi berkat-Mu, tapi kasih setiamu tidak pernah pergi dari kami. Selalu kami rasakan baru setiap hari. Oh Tuhan, biar kuatkanlah kami, dan kami boleh terus maju dan berharap dan berserah. Kami tahu kebaikan-Mu, kami tahu berkat-Mu luar biasa Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur. Engkau sangat baik. Engkau telah baik.
Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain pujian sembah? Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tidak kita dapat balas kasih setia Tuhan selain kita memuji dan membesarkan Dia. Walaupun hari-hari terakhir ini kita mendengar bahwa hari-hari terakhir ini kita mendengar bahwa di Jakarta sudah mengalami lagi yang PSBB total, tapi dengan pertolongan Tuhan kita boleh bertahan, dan dengan pertolongan Tuhan kita boleh melalui itu, dan kita berdoa supaya dari kita semua sehat, dan kita boleh terus berserah, berharap sama Tuhan karena Dia adalah perlindungan kita, Dia adalah gunung batu kita. Kita mau bertepuk tangan, kita mau memuji Dia, kita katakan Tuhanlah kekuatan dan semua. Tuhanlah kekuatan dan akunku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu masih percaya, Tuhan benar dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur, cinta kepadaku takkan pernah berubah. Aku percaya walaupun di bergoncang, burungku berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Maka kekuatan dan mampu. Saya udah setelah ini untuk kami berdiri. Kamu bertepuk tangan, kita memuji Dia. Tuhan kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan akunku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu aku percaya, orang benar, kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur, cinta kepadaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, burungku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur, cinta kepadaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, burungku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berdoa dengan Tuhan. Silakan duduk.
membantu dan keselamatan kita. Walaupun apa yang terjadi beberapa belakangan ini yang akan terjadi ke depan, biarlah dia tetap jadi perlindungan kita. Karena Yesus yang kita sembah adalah kebenaran yang menyelamatkan. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita. Biarlah kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh diberkati. Biarlah selama hidup kita boleh memandang Dia. Selama hidup kita boleh menyembah Dia. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan
seperti Engkau, Allah yang setia, yang senantiasa memelihara kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti sampai saat ini kami semua ada. Kami diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Kami boleh menaikkan setiap puji-pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan saat ini kami juga mau membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan hari ini sungguh-sungguh jadi kekuatan buat kami semua. Biar kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh menjadi pedoman utama dalam setiap langkah kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang hadir pada hari ini. Kau simpan jauh hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar kemuliaan Tuhan yang nampak dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur. Kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Tetap dalam pemulihan Tuhan. Amin. Ya, sekalipun mungkin kita kadang-kadang merasa ada kelemahan dalam tubuh kita, sakit ya. Tetapi mengucap syukur karena Tuhan Yesus itu begitu baik, tetap pelihara hidup kita sampai saat ini. Kita lelah, kita capek melakukan semua kegiatan pekerjaan kita, tetapi karena campur tangan Tuhan, kita tetap diberikan sukacita oleh Tuhan. Kita tetap kuat, kita tetap sehat, ya, tetap menjalani kehidupan kita hari-hari kita dengan baik. Semua karena campur tangan Tuhan. Mari kita langsung membuka Alkitab kita. Kita akan buka bersama-sama dalam kitab Yakobus pasal 4. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sudah menemukannya? Kalau sudah menemukannya, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu membaca ayat 2, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-10. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Beginilah firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu ingin sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu ingin mati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertobat dan kamu berlari. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang menyatakannya pada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang berkata, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Berdekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Hadirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan siapkanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan dia akan meninggikan kamu. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, mendengar, merenungkan, dan memeliharanya di dalam hati. Dan kita akan sangat berbahagia ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah hidup saya dan saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil kebenaran firman Tuhan hari ini dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 10. Ya. Boleh Pak, kelihatan nggak? Jelas tidak? Cuma sedikit ya. Nanti
nanti Bapak Ibu nggak bisa baca kalau begitu ya, baca Alkitabnya. Ya, saya juga nggak tahu kok kenapa dia jadi warnanya begitu ya. Ya, pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, kalau di saya itu jelas banget. Cuman kan nggak mungkin Bapak Ibu mau menghadapnya ke belakang gitu ya. Oh, pengaruh lampu ya Pak ya? Ya, pengaruh lampu. Ya oke, Bapak Ibu nggak apa-apa ya. Ya, sambil dengarkan ini juga saya coba, sudah tengah malam saya coba buat, karena saya juga merasa bersalah selama ini saya fokus buat PPT-nya untuk mengajar di sekolah, sementara di jemaat sendiri saya jarang buat PPT ya, bukan jarang lagi ya, mungkin hanya pernah sekali gitu ya. Nah, saya coba berusaha mulai hari ini untuk saya coba buat garis-garis besarnya, walaupun hanya sederhana saja, tetapi saya coba membuatnya ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita membahas tentang jadilah sahabat Allah ya. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Kalau kita melihat penulis kitab ini saudara, penulis kitab ini adalah Yakobus, adik tiri Yesus, bukan Yakobus yang disebut sang rasul ya, sebab ia mati kira-kira 44 Masehi oleh Raja Herodes. Paulus menyebutnya sebagai soko guru jemaat. Kalau saudara nanti lihat di dalam Galatia pasal 2, saya tidak tuliskan di situ. Ini hanya pembukaan saja, Galatia pasal 2 ayat 9. Yakobus saudara Yesus itu di Matius pasal 13 ayat 15, kemudian ada di Markus pasal 6 ayat 13, kemudian ada Galatia 1 ayat yang ke-19. Nah, kalau kita melihat surat ini ditulis, surat ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi yang berada di perantauan dalam kitab Yakobus 1 ayat 1. Kalau saudara lihat Yakobus 1, saya bacakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi surat ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi yang berada di perantauan. Kemudian kalau kita melihat Yahudi yang tersebar di daerah-daerah perantauan itu yang disebut tadi dalam Yakobus pasal 1 ayat 1. Mereka adalah petobat baru yang harus meninggalkan Yerusalem karena ancaman dan tekanan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan kondisi gereja ya? Bagaimana dengan kondisi gereja yang diisi oleh orang-orang yang berlatar belakang sebagai seorang pelarian oleh karena iman mereka kepada Kristus, oleh karena iman ya. Bagaimana ternyata mereka tidak berada dalam kondisi rohani yang dewasa sebagai orang Kristen. Ada banyak orang yang hanya dikatakan sebagai pelarian, sebagai ikut-ikutan dalam rombongan iman, tetapi ternyata mereka berada di dalam kondisi rohani yang belum dewasa ya, dalam rohani yang belum dewasa di dalam Tuhan. Nah, bagaimana supaya menjadi dewasa di dalam Tuhan? Tentunya kita harus tinggal di dalam Kristus. Jadikan diri kita sahabatnya Allah. Amin. Harus jadikan diri kita sahabatnya Allah sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Kita bisa mengalami pertumbuhan di dalam iman kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya melihat di sini bagaimana kategori orang yang tidak setia kepada Tuhan. Ya. Kategori orang yang tidak setia kepada Tuhan. Boleh buka? Nah, ini kecil. Terlalu kecil ternyata, maafkan saya Bapak Ibu ya, saya sendiri gak bisa baca ya. Semalam saya coba udah bikin di atopnya agak gede tulisannya ya, saya suruh lihat Yesua, kelihatan gak? Dia bilang itu besar kok nanti kalau di layar, ternyata harus dibuka begini ya. Dia bilang terlihat besar kok di layar, jadi saya tambah kecilin lagi. Udah saya buat semalam 40 dibikin itunya ya, 40 besarnya, tapi ternyata saya kecilin sampai 24, malah kembali 24. Tapi karena saya buka semalam, saya lihat memang agak besar di layar itu saya, laptop saya ternyata di sini. Tidak apa-apa ya. Ya. Untuk sementara tidak apa-apa, daripada nanti mati lampu semua Bapak Ibu tidak bisa membaca Alkitab. Ya, itu dimatikan, boleh. Kalau memang dimatikan. Ya Bapak Ibu, oke, saya lanjut. Ya, kita melihat kategori orang yang tidak setia. Ya, yang pertama adalah kategori orang yang tidak setia, yaitu mengikuti hawa nafsu. Kalau di ayat yang pertama, ayat 1 disebutkan, kelihatannya lebih bagus ya. Oke. Yakobus pasal 1, ya. Yakobus pasal 4 ayat 1 di sana dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu?
Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, ini saudara kategori orang yang tidak setia kepada Tuhan. Yang pertama adalah mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, saudara, hawa nafsu disebutkan dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 di sini adalah ini saudara adalah penghalang utama bagi kita, bagi orang percaya, penghalang utama yang menghambat untuk kita hidup dalam kekudusan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Hawa nafsu dikatakan adalah penghalang utama yang menghambat kita untuk hidup dalam kekudusan seperti dikehendaki oleh Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17, coba saudara buka, dan yang lain boleh buka Kolose pasal 3 ayat 5. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17. Ya, jadi pembelajaran buat saya, besok-besok saya bikin PPT-nya, saya bikin hurufnya besar. Ya, ini baru mantap nih. Silakan dibaca satu orang, nanti ganti-gantian. Galatia 5 ayat 16. Itu ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Terus ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Amin. Ya. Ayat 16 dan ayat 17 dalam kitab Galatia pasal 5 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan lagi menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, hawa nafsu, kalau berbicara hawa nafsu saudara, kadang-kadang orang hanya fokus kepada urusan seks saja saudara. Tetapi hawa nafsu bukan hanya kepada urusan seks saja, tetapi di segala bidang kehidupan. Kalau dikatakan hawa nafsu, seperti bidang keuangan, ketamakan, kesombongan, dan segala macam saudara. Disebutkan inilah bentuk-bentuk hawa nafsu yang firman Tuhan yang Allah mau sampaikan kepada saya dan saudara lihat kebenaran firman Tuhan hari ini adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi sahabatnya Allah. Di ayat yang pertama tadi saya katakan kebenaran firman Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Dan ini yang perlu kita lepaskan di dalam diri kita. Nafsu makan saja saudara membuat kita merasakan nikmat. Ya, benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita lagi nafsu makan, semua apa aja di depan kita enak. Apalagi kalau bilang Indomie, ya itu paling enak. Ya, itu tadi pagi saya tanya waktu ini Max datang, udah sarapan belum? Ayo bikin sarapan. Udah tante, tadi pagi udah sempat sarapan Indomie. Wow. Waktu saya bilang Yesua bilang udah, katanya mah udah sarapan Indomie. Wow, saya bilang pagi-pagi udah sarapan Indomie ya. Nah, memang saudara kalau dibilang orang yang namanya nafsu makan, kalau kita bilang kita nafsu makan, apa aja di depan kita, ya, nggak perlu yang daging-daging yang enak gitu ya. Mau tahu tempe juga pakai sambal udah enak banget gitu ya. Nah itu karena nafsu makan. Jadi semua kita merasakan nikmat. Jadi bukan saja tubuh jasmani kita yang kenyang, tetapi saudara jiwa kita, yakni perasaan kita juga senang, kita bergembira, kita bahagia karena apa? Kita bisa menikmati makanan yang ada. Ini tentang hawa nafsu saudara. Jadi saya katakan tadi bahwa hawa nafsu ini berbicara soal banyak hal dalam kehidupan kita. Dan perlu saudara, perlu kita tanggalkan ketika ini tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai lagi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, perlu kita tanggalkan. Dan kita mau katakan, Tuhan, saya mau tetap menjadi sahabatnya Allah, sehingga saya mau melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Satu hal saudara yang kita ingat, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita juga, itu semua adalah berasal daripada Tuhan, bukan hasil jari lelah kita. Memang kita orang bilang kan itu hasil jari lelah kita juga, kita bekerja. Iya, oke. Tetapi itu semua berkat yang berasal daripada
Tuhan percayakan kepada kita, ya. Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan pekerjaan, kita lakukan usaha kita lakukan banyak hal dalam hidup kita, sehingga di sanalah Tuhan memberkati kita dan kita menikmati berkat Tuhan, ya. Bukan hasil rampokan, benar nggak? Bukan hasil korupsi, ya. Tetapi kenapa saat ini orang bilang banyak juga itu karena korupsi? Ya, itu yang dinamakan dengan hawa nafsu, keinginan daging. Ini yang perlu kita tanggalkan di dalam diri kita. Sebab itu firman Tuhan berulang kali saya katakan bahwa di ayat 1, bukankah dikatakan datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Jadi kadang-kadang pertengkaran, hal-hal yang kita lihat yang terjadi saat ini, saudara, dalam kehidupan sehari-hari, itu berasal dari hawa nafsu kita, ya, hawa nafsu, keinginan daging. Dan Tuhan mau supaya kita mau tanggalkan semuanya itu. Yang kedua, saudara, saya melihat kategori orang yang tidak setia, saudara, yaitu iri hati di ayat yang kedua. Ya, iri hati. Iri hati ayat yang kedua dikatakan kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, bagian yang kedua tadi, selain yang mengikuti hawa nafsu, kategori orang yang tidak setia. Yang kedua, yaitu kategori orang yang tidak setia di sini di ayat yang kedua, iri hati. Ya, mana iri hati? Ya, iri hati. Suatu perasaan tidak senang atas keunggulan atau keberuntungan orang lain. Dalam Alkitab sering disebut dengan kedengkian atau dendam. Coba saudara buka 1 Korintus pasal 3 ayat yang 3. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga, apa kata firman Tuhan? Coba satu orang baca lagi. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Pasal 3 ayat ketiga, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, amin. Ya, karena kamu dikatakan masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya. Kalau mungkin kita mengatakan, mengaminkan firman Tuhan, kita mau berkata, ya memang saya manusia, masih manusia duniawi, karena saya tinggal di dunia. Tetapi saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan hari ini, bagaimana supaya kita bisa menjadi sahabatnya Allah? Ya. Di ayat yang keempat dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini, dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sekarang jadi pertanyaan buat kita mau jadikan diri kita sahabatnya Allah, ya, atau menjadikan diri kita musuh Allah? Ya. Apakah kita mau menjadikan diri kita sahabat Allah atau menjadikan diri kita musuhnya Allah, saudara? Itu dua hal yang mungkin masing-masing kita pribadi kita yang harus kita pilih, dan kita berkata dalam hati kita kepada Tuhan, Tuhan, saya mau pilih yang ini. Ya. Kalau kita mau pilih, kita mau jadikan diri kita sahabatnya Allah, ya, mari kita minta supaya Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan hari lepas hari hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan memuaskan hawa nafsu kita, bukan memuaskan keinginan diri kita, saudara. Ya. Kadang-kadang mungkin kita melakukan hal-hal yang tanpa kita sadari itu tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman. Sementara kita katakan bahwa saya sahabatnya, saya nggak lagi bersahabat dengan dia. Hal-hal yang sederhana, saudara, yang kadang saya katakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh-contoh yang sederhana yang sering saya sampaikan dalam kehidupan saya bersama anak-anak. Ya, kadang saya suka berkata sama mereka ketika saya menanyakan sesuatu atau mereka menanyakan sesuatu. Kadang tujuannya kan memang satu, ya. Tujuannya ya itu yang misalnya saya suruh ambil sesuatu, tetapi waktu mungkin saya bertanya, kok sepertinya nadanya kok tinggi gitu ya, saya bilang kan tujuannya satu, ya. Bisa nggak kita ngomongnya tidak seperti itu? Kadang-kadang seperti itu, saudara, nada-nada yang kita merasa kok waktu kita dengar, apalagi dalam hati saya, apalagi ketika orang di luar sana, orang dunia mendengar kita, ya, orang yang belum percaya Yesus.
bagaimana supaya kita berkata bahwa saya menjadikan diri saya sahabatnya Allah. Saya mau belajar memiliki juga karakter seperti Kristus karena saya adalah sahabatnya Allah. Yang rendah hati, yang lemah lembut, tidak iri hati, ya tidak sombong. Minta sama Tuhan supaya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Ya, saya menyadari saudara kadang juga saya suka kelepasan anak-anak gitu ya. Ngomongnya, ya, oh mama sih seperti itu gitu ya. Oh iya, tanpa saya sadar saya akhirnya diam saya. Ya, kenapa saya harus berkata harus ngomongnya mesti keras-keras gitu kan? Kan toh tujuannya cuma hanya misalnya mengambil sesuatu, tapi kok ngomongnya keras. Kan bicara keras, bicara lembut kan tujuannya sama. Benar nggak Bapak Ibu? Kadang seperti itu saudara, tetapi kadang kita nggak sadar, kita nggak bisa kuasai diri kita. Itulah manusia duniawi saudara. Maka kita mau belajar, kita mau jadikan diri kita sahabatnya Allah. Kalau kita jadikan diri kita sahabatnya Allah, pasti kita mau berkata sama Tuhan, Tuhan, saya mau supaya dalam setiap langkah hidup saya, perkataan saya pun itu benar-benar terarah, benar-benar sesuai dengan karakternya Kristus. Ya. Berbeda ya saudara ketika kita berkata mungkin kepada anak-anak kita, coba dong ambil itu di kamar, dengan kita bilang, ambil itu dong di kamar. Boleh nggak kamu ambil itu di kamar? Ya. Sekali, dua kali kita ngomong. Ya. Dalam keluarga kita sendiri untuk mendengar itu, kok seperti itu ya. Padahal kan tujuannya sama, saya bilang. Hanya suruh mengambil sesuatu, tetapi kenapa nada kita harus tinggi-tinggi? Kenapa nada kita harus keras? Padahal tujuannya sama. Ketika saya berbicara lembut pun sama, hanya meminta supaya mengambilkan sesuatu. Boleh nggak ambilin sesuatu di kamar? Berbeda ya ketika kita berbicara begini dengan ketika saya berbicara ambil sesuatu di kamar. Beda banget kan? Ya. Yang enak yang kita dengar yang pertama apa yang kedua? Ya. Yang pertama gitu ya. Yang kedua yang jelas akhirnya membangkitkan amarah orang lain. Benar? Yang tadinya nggak marah, orang lain waktu mendengar tuh jadi marah. Apa sih? Boleh nggak ngomongnya pelan-pelan? Ya. Kadang saya di dalam rumah seperti itu saudara, saya suka ngomong anak-anak. Bisa nggak ngomongnya lembut? Ya. Bisa nggak ngomongnya pelan-pelan? Karena tujuannya sama. Kamu ngomong pelan, ngomong keras, tujuannya sama, mengambil sesuatu. Ya. Sapu-sapu dada. Oh iya. Ya. Nah ini saudara. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang berikutnya di sini kategori orang yang tidak setia adalah berdoa hanya memuaskan keinginan di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dalam kitab Yakobus pasal 4. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang ketiga, berdoa hanya memuaskan keinginan. Doa adalah nafas hidup kita. Dengan kata lain, saudara, setiap orang percaya harus hidup di dalam doa setiap waktu. Bukan hanya sekedar memuaskan keinginan kita. Apa yang kita inginkan, di saat kita menginginkan sesuatu, merindukan sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan seakan-akan kusuk, seakan-akan kelihatannya sungguh-sungguh, saudara. Tetapi hanya saat itu saja. Apakah ini berkelanjutan dalam hidup kita? Sehingga seperti yang dikatakan, doa itu adalah nafas hidup kita. Dengan kata lain, setiap orang percaya itu harus hidup di dalam doa setiap waktu, bukan hanya sewaktu-waktu ya, kalau ada kesempatan ya. Tetapi setiap waktu, kalau setiap waktu dikatakan setiap saat dalam hidup kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Hanya 2 kata saudara ya. Kedengarannya sederhana tetapi punya makna yang luar biasa dalam hidup kita. Tetaplah berdoa ya. Orang yang hidup di dalam doa pasti akan gelisah saudara ketika dia tidak berdoa. Benar? Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam doa, karena kita sudah terbiasa berdoa saudara ya. Kadang-kadang gini, kita udah berdoa ternyata kita berdoa lagi mau makan. Saya jadi kebiasaan saudara di rumah, karena kita biasa kalau ada semua di rumah harus makan bareng-bareng, makan sama-sama karena mau berdoa bersama di rumah. Itu yang memang kita sudah jalankan selama ini dari almarhum Pak Asim masih ada. Sudah berdoa. Karena saya tiba-tiba udah amin, suka ada telepon, diangkat dulu. Duduk lagi saya berdoa lagi. Udah saya baru mulai berdoa, tiba-tiba saya kedengaran suara, udah berdoa mah katanya. Tapi kan tanggung gitu ya, udah saya lagi berdoa, masa saya tiba-tiba, oh iya ya, udah lagi, Tuhan Yesus terima kasih. Pas amin saya langsung bilang sama mereka, tolong dong kalau lagi saya udah
udah mulai berdoa, nggak usah ngomong lagi gitu, nggak usah ngomong lagi, kan udah berdoa. Saya suka bercanda sama mereka, inilah kalau hidup di dalam doa. Sombong amat katanya. Suka mereka bercanda. Bukan sombong, artinya saya mau mengajarkan mereka apa? Harus hidup di dalam doa setiap saat. Karena saya pun tetap ingatkan mereka, udah berdoa belum? Makan sesuatu apa aja yang ada di meja gitu, saking udah lapar mungkin kita datang, ada cemilan nih, ada apa nih, ambil langsung masuk mulut, bluk, masuk mulut. Si bilang udah berdoa belum? Iya. Udah di dalam mulut masih. Didiamin dulu makanan dalam mulut. Ya. Saya bilang biasakan apapun yang masuk ke dalam mulut kita dalam nama Yesus. Nggak perlu sih kamu mau berdoa syafaat, ya. Tetapi artinya kita tetap di dalam doa, jangan hanya sewaktu-waktu saja kita berdoa, ya. Ya, tetapi setiap saat dalam hidup kita berdoa, terus berdoa. Ya. Kalau ditanya ada gunanya untuk berdoa, ya pasti saudara. Firman Tuhan tadi, ya, tetaplah berdoa. Dan dikatakan doa itu adalah napas hidup orang percaya. Doa adalah napas hidup orang percaya. Sebab itu berdoa bukan hanya sekedar memuaskan hawa nafsu kita, tetapi benar-benar karena kita orang percaya, kita harus hidup di dalam doa karena itu adalah napas hidup bagi orang percaya. Ya. Tidak setia hanya akan menjadikan kita sebagai musuh Allah. Ya. Tidak setia dikatakan hanya menjadikan kita sebagai musuh Allah. Karena di ayat yang keempat tadi, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ya, jadikan diri kita sahabatnya Allah. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana agar kita mau tetap setia sampai akhir hidup kita? Ya, kalau tadi ada kategori orang yang tidak setia. Ya, lanjut John. Kesetiaan, bagaimana agar kita tetap setia sampai akhir hidup kita? Yang pertama adalah dengan memiliki iman kepada Kristus. Tunduk kepada Allah dapat diartikan berjalan dalam kehendak Allah dengan memiliki ketaatan tanpa kompromi dengan dosa. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah dikatakan berjalan dalam kehendak Allah dan memiliki ketaatan tanpa kompromi dengan dosa. Coba saudara baca Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Atau sudah hafal semuanya? Sudah hafal belum? Nah, sama-sama kalau begitu. Ya. Yang lain udah hafal tapi lupa. Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti, dikatakan, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab itu milikilah iman yang sungguh di hadapan Tuhan. Agar apa? Agar iblis dapat dikalahkan. Ya, iblis itu harus dilawan, saudara. Ya, karena firman Tuhan di ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ya. Supaya apa? Supaya dia lari daripadamu. Lawan iblis dengan apa? Bukan karena badan kita besar bisa melawan iblis. Iblisnya ngacir, lari-lari gitu ya. Tetapi saudara, artinya kita mau memiliki keyakinan iman kita kepada Tuhan. Lawan iblis dengan iman. Percaya kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan menghancurkan setiap kuasa-kuasa si jahat, kuasa iblis yang coba mengganggu kita, yang coba mempengaruhi akan kehidupan kita. Bagaimana supaya kita dapat tunduk kepada Allah dan mengalahkan iblis? Itu dibutuhkan dengan iman yang sungguh-sungguh. Kalau kita kan bagaimana caranya supaya saya bisa mengalahkan iblis? Ya. Bagaimana caranya supaya saya bisa tunduk kepada Allah? Itu dibutuhkan iman yang sungguh kepada Kristus. Apakah kita sudah memiliki iman yang sungguh kepada Kristus? Amin. Apakah kita sudah memiliki iman yang sungguh kepada Kristus? Amin. Harus mengaminkan, saudara. Saya mengatakan amin, ya. Karena kadang-kadang saudara kita berkata bahwa kita orang beriman, tetapi perkataan yang kita ucapkan, kata-kata yang keluarkan tidak seperti orang beriman, saudara. Ya. Kita merasa ragu dengan apa yang kita jalani, ya. Kita berkata bahwa saya memiliki iman, saya orang beriman. Ya. Harus gunakan iman itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena saya katakan tadi bahwa
Bagaimana supaya kita bisa tunduk kepada Allah dan mengalahkan iblis? Itu dibutuhkan dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan akan berikan keberanian kepada saya dan saudara ketika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Berani menghadapi tantangan hidup, berani menghadapi ujian, berani menghadapi segala hal dalam hidup kita yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Doa saya secara pribadi, saya kalau berdoa kepada Tuhan, saya cuma minta Tuhan tolong kasih keberanian kepada saya untuk menghadapi segala hal dalam hidup saya dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika saya gunakan iman percaya saya kepada Kristus, saya mampu melewati berbagai tantangan dalam hidup saya. Ya, bukan karena saya hebat, bukan saya orang yang pintar, orang yang jago gitu ya, tetapi karena saya punya iman kepada Tuhan. Ketika orang lain berkata, itu gak bisa, saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Ya. Itu yang selalu saya tanamkan pada anak-anak saya. Ya. Wah, gak mungkin. Saya bilang tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Harus kamu perkatakan dengan iman. Ketika kamu berkata tidak mungkin, ya itu yang akan terjadi nanti. Tetapi ketika kamu berkata, Tuhan saya percaya, Tuhan akan lakukan ini bagi saya. Dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Itu yang sudah saya alami, saudara. Ya. Saya bukan merasa orang bilang, pede amat gitu. Saya orang beriman. Saya bilang, saya cuma menggunakan iman saya. Saya selalu cuma gunakan iman saya. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Berapa hari ini saya kerjanya banyak banget, saudara. Dikejar itu karena anak-anak persiapan ujian. Kemudian kalau kita nggak ngajar online, saya fokus ini ya salah juga gitu kan. Mau nggak mau saudara dikejar-kejar. Sementara harus laporan ke Diknas lah, ke inilah, ke itu. Saya sampai tidur malam jam 2, setengah 3, jam 2, setengah 3 pagi saya udah harus bangun. Kadang-kadang anak bilang, anak-anak udah mah tidur aja. Saya kadang-kadang sama laptop itu di tempat tidur udah habis. Karena saya fokus dulu untuk apa, kita doa bersama dulu bertiga. Setelah itu baru saya lanjutin lagi kerjaan saya. Sampai jam 2 saya baru tutup laptop. Udah benar-benar itu udah ngantuk-ngantuk banget. Kadang udah pegang laptop udah ngantuk banget. Sampai Jessica yang suka nemenin saya karena dia main game. Jadi kadang-kadang saya omelin, tapi kadang-kadang ada gunanya juga sih. Jadi ada teman buat saya. Saya bilang stop main game, bisa nggak baca Alkitab aja? Saya cuma bilang gitu. Orang juga baru pegang game, baru lihat game. Udah, saya nggak tahu sih benar apa enggak gitu ya. Saya bilang boleh nggak gunakan waktu itu kamu baca Alkitab aja sambil nunggu saya gitu ya. Ya. Jadi itu saudara, saya mengalami hal-hal yang luar biasa, tetapi Tuhan tolong. Setelah selesai saya berdoa sama Tuhan, tolong kasih saya sehat, Tuhan tolong kasih saya kekuatan. Saya percaya ini pasti akan selesai. Dan sedikit demi sedikit memang akan selesai, saudara. Ya, itu saudara kalau kita benar-benar memiliki iman di dalam Tuhan. Hanya oleh karena iman kita dapat melakukan kehendak Tuhan dan kita menang atas kuasa kegelapan. Ya, yang kedua saudara, kita membangun relasi. Ya. Yang kedua adalah dengan membangun relasi atau hubungan dengan Tuhan. Iman harus ditingkatkan ke level yang selanjutnya. Ya. Bagaimana caranya supaya iman itu bisa ditingkatkan ke level yang selanjutnya? Dikatakan pujian, penyembahan, dan firman. Melalui pujian dan firman, kemudian hidup di dalam pertobatan dan kekudusan. Kemudian jangan mendua hati. Benar-benar hanya fokus kepada Tuhan. Ayat 8 di ayat firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saya saudara mundur ke ayat yang ke-5 dan ke-6. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yang kedua adalah kita dengan membangun hubungan atau relasi dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa membangun hubungan relasi kita dengan Tuhan, ya? Iman kita harus ditingkatkan, dikatakan kepada level yang selanjutnya. Bukan hanya begini-begini saja, bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi kita harus tingkatkan, ya. Bagaimana supaya kita bisa membangun relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan melalui apa? Firman Tuhan, saya katakan bahwa melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Itu di dalam kitab Mazmur 84 ayat 11 nanti saudara baca.
Kemudian kita hidup dalam pertobatan. Saya lupa kasih ayatnya. Kemudian jangan mendua hati. Yakobus 1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saudara boleh baca saudara di sana. Nah, itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu, bukan hanya di pikiran kita fokus kepada pekerjaan, kepada usaha, kepada pendidikan anak-anak, kepada keuangan kita, ya. Tetapi bagaimana supaya kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan? Ada puji-pujian, ada penyembahan firman Tuhan di sana. Kita terus hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, dan jangan kita mendua hati. Apa artinya jangan mendua hati? Ya. Jangan setengah-setengah, 50 untuk dunia, 50 untuk Tuhan, ya. Iya dong, saya bagi-bagi dong Tuhan, ya. 50 untuk dunia, 50 untuk Tuhan. Enggak seperti itu, saudara. Kalau kita benar-benar percaya kepada Kristus, benar-benar fokus kepada Kristus, 100% percayakan sungguh-sungguh hidup kita kepada Kristus. Karena dikatakan kalau orang mendua hati nggak akan dapat. Jangan mengira akan menerima sesuatu daripada Tuhan, ya. Jangan berharap akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Karena apa? Kita mendua hati, nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab itu fokus kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menyatakan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Ya. Kita akan melihat kok bagaimana cara Tuhan menolong kita. Saya sungguh merasakan itu, saudara. Kenapa saya baca firman Tuhan, saya renungkan lagi, ini betapa luar biasa, saya katakan betapa luar biasanya Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan saya, ketika saya sungguh berdoa kepada Tuhan, saya taruh iman percaya saya kepada Tuhan, saya katakan Tuhan, saya percaya Kau sanggup melakukan ini bagi saya dan anak-anak. Dan itu yang terjadi, saudara. Saya sungguh merasakan itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Banyak hal yang Tuhan boleh nyatakan. Ada banyak pergumulan, tetapi Tuhan sedikit demi sedikit Tuhan nyatakan. Dan saya percaya Tuhan akan bekerja seterusnya dalam hidup saya dan hidup kita semua dan pelayanan kita. Amin. Walaupun saat ini di tengah-tengah pergumulan kita, saya bilang kita coba menutup telinga kita ketika ada hal yang negatif masuk ke dalam kuping kita, yang membuat iman kita ya menurun, yang membuat kita lemah. Kita tutup baik-baik. Kalau ada hal yang coba ini masuk. Tuhan, saya mau untuk ke level yang selanjutnya. Saya mau tutup telinga saya kepada hal yang negatif, yang tidak membuat saya bertumbuh di dalam Tuhan. Saya hanya buka telinga saya lebar-lebar, masuk hal-hal yang positif, yang membuat saya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jadikan diri kita sahabatnya Allah. Yang ketiga, saudara, lanjut. Yang ketiga adalah dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Bagaimana agar kita tetap setia sampai akhir hidup kita? Mari dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan dikatakan adalah hati yang hancur. Yakobus pasal 4 ayat 9 sampai 10. Dikatakan firman Tuhan, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Amin, saudara. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dikatakan firman Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi dengan kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, akan menolong kita, membuat kita untuk terus setia sampai akhir hidup kita. Dikatakan di Mazmur 51 ayat 19, sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hati yang hancur. Coba kita buka Mazmur 51 ayat 19. Mazmur 51 ayat 19. Kita baca sama-sama. Mazmur 51 ayatnya yang 19, 1, 2. Ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ya. Jadi mari kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dikatakan dengan sikap yang berkenan di hadapan Tuhan, kita membawa hati kita yang hancur. Nah, segala beban dan pergumulan hidup kita tetap merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa kita tidak hanya diucapkan, ya, dari bibir saja, dari mulut saja, melainkan saudara kita dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau mengakui kesalahan kita, menyadari kesalahan kita di hadapan Tuhan, bawa kepada Tuhan, ya, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini hidup saya. Saya akui segala kekurangan, kelemahan, kesalahan dalam hidup saya, ketidaksetiaan. Saya mau mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Saya mau hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Saya mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati saya.
merendahkan diri dalam segala hal dalam hidup kita, termasuk dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam karya apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Karena semua yang kita lakukan, saya katakan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu apa yang kita lakukan, kita mau kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-6 sekali lagi saya baca. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Kesimpulannya, ya, coba Jun boleh buka, masih ada? Kesimpulannya adalah kesetiaan kita kepada Tuhan hendaklah jangan dipengaruhi oleh hal-hal duniawi, melainkan pastikan diri kita tetap setia hingga akhir. Efesus 5 ayat 8. Satu ayat lagi kita baca, Efesus 5 ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan firman? Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Mari sama-sama 1, 2, ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin, saudara. Dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang ya kita adalah anak-anak terang. Kenapa kita anak-anak terang? Karena kita percaya Yesus, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu kemanapun kita pergi dan berada, pancarkan terang Kristus itu. Amin. Jadilah sahabat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini menjadi berkat buat kita semua. Yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena baginya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami yang lain yang tidak sempat hadir hari ini. Mungkin mereka sedang beribadah di rumah mereka masing-masing, melalui online. Tuhan juga memberkati mereka. Biarkannya berkat Tuhan juga tercurah buat mereka. Kalau ada di antara mereka yang tidak beribadah karena malas, Tuhan berikan kerajinan buat mereka. Tuhan Yesus sama menyerahkan untuk semua kami yang boleh terlibat dalam pelayanan hari ini. Biarkannya Tuhan semakin memperlengkapi kami lebih lagi. Pakai kami dengan sungguh-sungguh untuk jadi alat tangan Tuhan, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan setia sampai akhir hidup kami. Bukan hanya di tempat ini saja kami boleh melayani Tuhan jadi berkat, tetapi dimanapun kami pergi dan berada, biarkannya kehidupan kami juga dipakai Tuhan dan kami jadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, ibadah kita sudah selesai, dan sebentar kita akan kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita kembali pulang, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tangan dan hatimu di hadapan Allah. Arahkanlah pandanganmu kepada Allah, dan Allah akan menyinari engkau dengan kasih setianya. Biar kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai, melingkupi dan memberkati kita sekalian dari saat sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh,
silakan mengambil saat teduh.